TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menyapa Anda dalam Sapa Sulsel, dan tentunya untuk Anda yang sudah siap-siap berangkat untuk beraktivitas di hari ini, semoga semuanya sudah dipersiapkan, sudah masuk dalam tas, dan semuanya sudah kebawa, tidak ada yang ketinggalan ya. Nanti kalau misalnya capek, jangan lupa makan yang enak-enak. Nah, berbicara tentang makan yang enak-enak, di Sapa Sulsel, perbincangan inspiratif hari ini kita akan menghadirkan terkait dengan tema kita, bergelut di bidang usaha bisnis kulineran. Nah, kali ini kita akan menghadirkan dua orang yang kemudian ya sudah terjun di dunia bisnis kuliner, sudah beberapa tahun mungkin untuk memberikan makanan yang enak-enak kepada orang Makassar. Nah, kita mungkin bisa melihat dokumentasi dua foto terkait dengan usaha kulinerannya. Nah, ini dia yang merupakan rice bowl yang kemudian sudah viral ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Melihatnya di pagi ini kita kayak pengen sarapan ya, sarapan bareng ya. Oke, ini menunya nanti kita akan tanyakan. Kemudian ini juga mungkin masih belum lazim ya kita lihat, tapi ternyata banyak juga peminatnya ya. Oke, langsung saja. Ini adalah pemilik brand Rumah Cemilan Makassar. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Yang pertama di tengah ada Sri Yuliani, Iya. yang merupakan owner dari Rumah Cemilan Makassar. Kemudian di sana juga hadir sosok suami, Iya, betul. Muhammad Taufik Monoarfa. Oke, ternyata kalian ini menjalankan usaha kuliner bersamaan ya, suami istri ya. Betul. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan di Kompas TV Makassar. Sementara yang ada di meja kita di pagi hari ini adalah menu sarapan buat saya ya. Iya, betul. Oke, jadi ini adalah menu-menu yang kemudian nanti kita akan cicipi bersama. Tapi mari kita mulai perbincangan kita dengan pertanyaan pertama. Sejak kapan kemudian Mbak Yuliani kemudian juga Taufik ini kepikiran untuk memulai bisnis kuliner? Iya. Awal mulainya kan 2016 awal. Sebenarnya sih kita berdua karena berawal dari hobi, hobi kuliner, hobi masak, dan akhirnya kenapa ya kita nggak coba untuk bikin menu, membuat menu dan kita bisa jualkan gitu. Ya, berawal dari 2016 kita ikut event dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Berarti udah ada sejak 2016. Betul, sekarang iya. sudah 2019, sudah 3 tahun. 3 dengan tahun, Kak. brand dari awal memang Rumah Cemilan Betul, Makassar. iya, dengan brand Rumah Cemilan Makassar. Nah, si Taufik ini memang awalnya senang masak juga atau dia hanya memberikan ide-ide aja nih, Mas Kalau Taufik? saya memang dari kecil Suka masak? suka masak. Oh, Iya, dari SD memang sudah bisa masak karena diajarin sama mama. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang yang kemudian menu-menu yang kemudian ditawarkan dari Rumah Cemilan Makassar ini apa saja? Kebetulan yang sekarang lagi baru ini ada rice bowl. Oke, Sebelum-sebelumnya ada menu-menu yang lain, ada bakso bakar, sosis. Tapi di 2019 ini apa ya yang baru? Akhirnya Jadi kita Mbak Yuliani bersama dengan suami ini terus berinovasi begitu ya. Kita melihat pangsa pasar yang mana yang disukai oleh para pelanggan saat ini. Karena tiap tahun, tiap bulan biasanya pasti berbeda-beda. Iya, ya. betul sekali. Dan akhirnya kita buatlah rice bowl ini dengan menu yang paling banyak disukai itu rice bowl paru rica. Rice bowl paru Betul, rica. iya. Nah, kalau di Rumah Cemilan Makassar ini sendiri, Mas Taufik, ini variannya apa saja nih selain rice bowl paru rica, apalagi? Ada chicken katsu, chicken teriyaki, dan sapi lada hitam. Oke. Iya. Jadi semuanya ada ayam dan juga daging. Daging, betul. benar. Oke. Yang paling favorit tadi? Paru Nasi paru rica. rica. Paru rica. Iya, Oke, rice boleh bowl paru rica. diperlihatkan yang mana nasi Boleh, paru yang rica? paru rica. Ini, Kak. Oke, Iya. bisa saya perlihatkan ya. Ini nasi paru rica.
kemudian dipadukan dengan telur ya ini. Iya, betul. Telur yang dicincang ya, dicincang, kemudian ada mentimun dan juga jeruk nipisnya ya. Mungkin saya langsung coba kali ya pagi ini. Yang sekarang ini Kak kebetulan rice bowl paru rica kan ada beberapa level kepedisan gitu. Kepedisannya benar. Ada levelnya ya. Level tapi berapa sampai berapa? Kalau yang sekarang ini karena pagi-pagi, jadi saya kasih yang standar aja. Standar ya, iya. tengah ya. Kebetulan saya juga nggak terlalu senang pedis juga ya. Oke, kita coba. Saya paling mungkin langsung mencoba paru ricanya begitu ya. Nih, kita sarapan pagi-pagi. Yang di rumah ambil juga ya makanannya ya. Mungkin saya paduin dengan telurnya dikit kali. Pertama yang saya rasakan, memang rasa parunya tidak berubah, tetap sama, tapi melekat dengan bumbu-bumbu. Itu kayaknya meresap ya. Meresap. Ada prosesnya sebelumnya mungkin direndam. Untuk parunya prosesnya cukup lama. Iya cukup lama. Mesti kita masak dengan sekitar 45 menit. Iya, 45 menit. Setelah itu kita kasih bumbu dan kita goreng. Setelah digoreng dikasih bumbu lagi dan akhirnya jadi. Memang pas kena lidah terasa bumbunya. Iya. Karena mungkin sudah direndam beberapa lama kemudian. Pedasnya memang standar ini ya. Mungkin masih ada yang lebih pedas dari ini. Kemudian dalam satu rice bowl ini itu cukup banyak ya porsinya. Bisa dilihat nih, setengahnya itu paru rica, kemudian setengahnya telur dadar yang dicincang, dan di bawahnya adalah nasi ya. Nasi, betul. Oke. Ini proses pembuatan paru ricanya boleh dijelaskan lagi sedikit tadi? Itu gimana aja? Untuk awal mula parunya itu kita masak sekitar 45 menit dengan bumbu-bumbu yang kita racik sendiri. Oke, ada bumbu rahasia. Setelah itu kita goreng, parunya digoreng, dan sebelum kita sajikan kita tumis dengan bumbu yang lain lagi, dan akhirnya kita sajikan seperti ini. Ini paru ricanya itu bisa bertahan berapa lama, Mas Taufik? Sebulan. Sebulan? Iya. Benar, sebulan. Asal di tempat yang chiller atau freezer. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah dikasih bumbu ini itu mesti di tempat yang tertutup. Oke. Iya. Semingguan masih bisa kali ya? Bisa, iya. Kalau untuk yang di freezer ya sekitar sebulan. Sebulan ya. Iya. Oh, jadi kalian melayani permintaan yang paru ricanya saja? Iya, bisa. Kemarin ada beberapa pembeli yang meminta untuk dibuatkan paru ricanya saja dan disimpan dikemas dengan toples. Oke. Baik. Itu. Selain paru rica yang dibawa oleh Mbak Yuliani dan Mas Taufik di sini, ada juga menu lain. Selain paru rica yang paling diandalkan, yang paling banyak kemudian dipesan lagi apa? Chicken katsu. Chicken katsu yang mana? Saya pengen coba. Semuanya akan gue coba di sini ya. Oke. Ini dia chicken katsunya. Chicken katsu ini ada bumbu rahasia atau bagaimana ya? Kalau chicken katsunya sendiri ini adalah slice ayam yang digoreng dengan tepung, terus dikasih sambal dan mayones. Oke. Digoreng dengan tepung, sambal dan mayones. Tepungnya tentu peracikannya sendiri. Sudah ada bumbu-bumbunya. Sudah ada bumbu-bumbunya gitu ya. Nah, bisa dilihat mungkin ini kita akan coba langsung chickennya ya, atau ayamnya. Tapi kayaknya apa ya, ini empuk nih ya, baru saya rasakan dengan sendok aja langsung ini terpotong gitu kayaknya. Empuk pertama teksturnya ya, karena mungkin proses memasaknya atau menggorengnya mungkin durasinya memang pas gitu ya. Iya, betul. Bumbunya juga terasa nih kayaknya. Iya. Oke, ini proses pembuatannya gimana lagi? Sama juga, ayamnya kita slice begitu, terus ditaburi tepung yang sudah ada bumbunya dan digoreng. Enak ya. Kalau misalnya ini udah nggak pakai lagi istilah, karena apa namanya, sambalnya itu sambal biasa ya, saus biasa, nggak pakai level lagi ya. Betul, Oke. Ini chicken katsu. Iya.
Selanjutnya yang kemudian yang paling banyak dipesan? Ada sapi lada hitam. Sapi lada hitam. Mau Mungkin dicoba? diperlihatkan aja. Oh iya. Sapi lada hitam yang ini. Oke, diperlihatkan di kamera. Nah, ini dia sapi lada hitam. Sapi lada hitam. Kalau pengelolaannya ini gimana? Sama juga, itu prosesnya agak lumayan panjang. Iya. Nah, karena dagingnya harus dipilih, karena biasanya ada daging yang alot. Oh, ada itu. Nah, jadi kami membelinya daging yang empuk dan prosesnya memang agak lama, sama di marinate juga dengan bumbu supaya bumbunya itu meresap ketika di serving, ketika disajikan. Gitu ya. Jadi ada ada tata cara caranya, Iya, betul. Beda-beda kita dilakukan. mulai dari paru, sapi lada hitam dan ikan. Tapi dari keseluruhan varian ini semuanya ada unsur telurnya ya. Iya, telur dadar kita ya. sandingkan dengan telur karena biar protein nabatinya dapat dan protein hewaninya dapat. Iya betul. Iya. Jadi kalau telur itu udah makanan umum ya. Benar. Oke. Selanjutnya kita akan cari tahu lagi bagaimana kemudian mereka menjalankan bisnis selama 3 tahun ini, apa tantangan yang mereka hadapi dan sejauh ini bagaimana prospeknya, kita akan tanyakan setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sosial. Mbak Yuliani yang merupakan owner dari Rumah Cemilan Makassar dulunya bekerja sebagai di bagian protokoler ya di pemerintah Kota Makassar, yang kemudian ia memutuskan untuk resign dan menekuni usaha kulinernya. Di sana non PNS ya, non PNS, dan bersama dengan suaminya selama 3 tahun saat ini sudah terbilang sukses. Nah, ini pembagiannya gimana? Kalian berdua menjalankan usaha kuliner ini, suaminya bertugas di bagian apa saja? Ibunya di bagian apa saja? Kalau saya sama-sama mengolah dan mencari bumbu yang pas. Kalau suami saya kadang juga masak, sama-sama masak. Untuk belanja kebutuhan dia yang... Oke, tinggal kasih list aja iya, gitu ya. Betul. Oke. Jadi gimana ceritanya waktu itu memutuskan kemudian keluar dari pekerjaan protokoler di Pemkot Makassar? Awalnya pertama buka Rumah Cemilan Makassar, saya sering ikut event, terus semakin kesini bisnis kuliner itu lebih, menurut saya dapat passionnya di sini gitu. Akhirnya saya dengan suami berdiskusi, saya lebih baik fokus ke kuliner. Awalnya saya yang duluan resign dan akhirnya menyusul suami juga resign. Jadi suami juga dan memutuskan untuk fokus di sini ke kuliner. Kalau berdua. suaminya dulu di bagian mana pekerjaannya? Di pemerintahan juga. Pemerintahan juga. Oke. Iya. Wow. Nah, sejauh dari 2016 sampai sekarang ini bersamaan berduaan begitu ya. Sekarang sudah memiliki berapa tempat atau masih usaha dari rumah kemudian dibuka secara online atau bagaimana, Mas Taufik? Sudah 2 cabang. Oke. Iya. Di mana saja? Yang pertama di Goa, di Japa-Japa, Point Center di situ. Terus yang keduanya di rumah. Japa-Japa itu ada di perumahan Citra Garden Goa. Jalan Yusuf Bauti. Oke. Itu banyak banget tuh kulineran di situ. Iya, Ternyata ada standnya di situ ya. Ada. Oke. Terus selain itu di rumah. Di Jalan Iya, Minasaupa Jalan Minasaupa. 1. Untuk di Jalan Minasaupa 1 itu kita fokus untuk online. Iya, jadi menerima pesanan lewat Instagram, lewat WA, dan insya Allah menyusul lewat GoFood dan GrabFood. Oke, jadi satu di kedai Japa-Japa yang ada di perumahan Citra Garden di Yusuf Bauti, kemudian di rumah sendiri melayani. Berarti dari pagi sampai sore di rumah nih melayani pemesanan online ya. Kemudian malam di Japa-Japa itu. Oke. Kalau Mas Taufik sejauh ini prospeknya gimana sih untuk menjalani bisnis kuliner ini? Apa tantangannya? Tantangannya sih berat banget. Iya, belum kita harus melihat apa lagi yang menarik untuk kita sajikan. Harus berinovasi, harus berinovasi terus. Iya, istilahnya supaya penikmat ini nggak bosan dengan apa yang kita sajikan. Entah itu kita inovasi dengan rasanya, entah itu kita inovasi dengan bahan bakunya sendiri. Tapi insya Allah yang penting harus halal dan jujur. Oke, gitu aja. Jadi
kalau kita terpaku dengan menu itu saja, sementara tidak mengikuti ternyata perkembangannya saat ini anak muda atau orang-orang lebih senang ke ini, itu bisa ketinggalan juga ya. Betul. Oke, selanjutnya tantangannya apa lagi nih? Kalau saya melihat dari situnya aja, Mak ya. Dari segi harga Kalau juga. Mbak Yuliani gimana tantangan untuk menjalani usaha kulineran? Dari segi harga juga, dari segi harga dan dari segi menu yang mungkin bermacam-macam dan hampir sama, tapi bagaimana caranya membuat menu kita berbeda. Walaupun dengan mungkin yang lainnya hampir sama bahan bakunya, tapi kembali lagi dari rasa. Rasanya harus memiliki ciri khas, begitu ya. Karena paru atau nasi paru rica itu sudah banyak sekali di Makassar ya. Tapi ketika seseorang memakan paru rica yang rasanya begitu khas, maka dia akan terus melekat dengan itu, begitu ya. Baik, kita tampilkan kembali beberapa menu-menu dari Rumah Cemilan Makassar. Nah, ini dia nasi paru rica, rice bowl dari Rumah Cemilan Makassar. Selanjutnya ini bakso ya. Iya, betul, bakso pentol mercon. Pentol mercon. Ini juga ada levelnya. Ada levelnya. Ada levelnya juga. Sedang dan sampai pedas. Pedas ya. Oke, next. Nah, kalau ini chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Iya. Oke, next. Kalau ini chicken katsu yang tadi saya cicipi ya. Oke, cicipi. Ini sama paru rica dan bakso goreng. Nah, ini sapi lada hitam. Sapi lada hitam. Nah, enak banget nih kelihatannya ya. Oke, untuk bisa mencicipi ini satu porsinya dibanderol dengan harga berapa sih Mbak Yuliani? Mulai dari 15.000 saja. 15.000 dengan mendapatkan nasi chicken katsu. Ini porsi nasinya juga cukup ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Ya untuk saya cukup lah ini ya. Mungkin ditambah-tambahin sedikit juga boleh. Oke, terus selain menu rice bowl ini, ada menu lain nggak yang disediakan? Ada, kalau yang untuk di Japa-Japa ada beberapa menu. Ada ayam bakar Iloni, ayam goreng Iloni, tahu isi bakso, ada juga yang saya bawa buat kakak. Terus ada bakso bakar, sosis bakar. Itu sekitar 6-7 menu. Iya. Banyak juga ya. Jadi selain rice bowl yang ada di meja ini ada bakso bakar, sosis bakar, tahu, bakso, bakso. Oke, banyak sekali. Itu kisaran harganya berapa Mas Taufik? Sama juga, 15.000. 15.000. Iya. 10.000 sampai 15.000. 15.000. Jadi standar ya. Ini masih harga-harga makanan di Makassar itu seperti itu, harga 10 sampai 20. Oke. Nah, tips nih kepada pemirsa yang mungkin saat ini baru ingin memulai usaha kuliner, karena tidak mudah menjalani bisnis kuliner ini. Banyak orang yang kemudian jatuh bangun menjalani, kemudian ketika mereka sudah jatuh, biasanya mental mereka sudah tidak kuat lagi. Nah, untuk bisa menekuni bisnis kuliner itu apa yang harus kita jaga begitu? Menurut kami ya, fokus. Fokus, 3 kali saya ulang, fokus, dan terus berkarya, inovasi. Kalau misalnya tadi saya melihat Anda berdua ini sama-sama resign dari tempat pekerjaan, kemudian fokus menggeluti pekerjaan ini, usaha kulineran itu, apakah memang ketika kita bisnis kulineran memang harus sefokus itu begitu ya, untuk kemudian bisa mencapai kesuksesan? Kalau untuk sebenarnya dari segi waktu yang paling utama, untuk membagi waktu dengan pekerjaan yang sebelumnya dengan kuliner itu menurut kami berdua agak susah. Jadi kami mulai resign dan fokus di usaha ini. Awalnya memang tidak mudah untuk resign dari pekerjaan sebelumnya, tapi namanya kita mau mengembangkan usaha kita berdua dan akhirnya tetap fokus dengan usaha ini. Akhirnya tetap bertahan saat ini begitu ya. Kalau boleh tahu nih, dalam sehari bisa laku berapa ya rice bowl-nya? Atau omsetnya mungkin bisa disebutkan? Omsetnya ya alhamdulillah sekitar 50 bowl. Iya, 50 bowl. Iya, dalam sehari ya? Dalam sehari. Oke. Sekali lagi bisa disampaikan di mana nih kita bisa menikmati
rumah cemilan Iya, Makassar Makassar. yang Untuk menunya ada rice rice bowl, bowl. sosis bakar, bakso Betul. bakar, tahu isi bakso dan Iya. lain-lain. Kalau untuk IG-nya @rumah cemilan Makassar, kalian bisa order lewat WA dan IG. Disampaikan aja kalau ada nomor Iya, HP-nya, sampaikan. dan bisa WA di 085 342 865403. Oke. Dan kalau untuk sore, kalian bisa datang di Japa Eating Point Citra Garden. Di sana banyak menu-menu yang bisa dinikmati dengan keluarga. Jadi bisa nongkrong sambil Nongkrong sama teman. menikmati. Karena suasananya juga cukup asik ya di Betul, sana iya. Japa-Japa ya. Nah, kedepannya ada menu lain yang kemudian terpikirkan ataukah Taufik dan istri ini fokus kepada rice bowl ini? Rencananya memang untuk awal, kedepannya memang ada, tapi untuk awal ini dulu. Iya, dikembangkan Kalau yang di kedepannya rice bowl. mungkin lebih ke meat, lebih ke daging-daging lah. Oh gitu. Iya, Oke. benar. Jadi mungkin juga ini menjadi tips begitu ya. Kita Iya. harus fokus kepada menu, ada menu andalan ya Benar. Iya, dalam betul, setiap Kak. menu yang kita Iya. sajikan begitu ya. Iya, betul. Oke, baik, menarik sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Iya, Yuliani, Mas sama-sama, Taufik. Kak. Sekali lagi, Rumah Cemilan Makassar. Makassar. Coba deh lihat Instagramnya di sana. Di sana terpampang semua foto-foto menunya, variannya, kemudian harganya juga bisa didapatkan informasinya di sana. Sekali lagi, kemudian jika ingin menikmati rice bowl yang tadi ada chicken katsu ya, katsu, kemudian paru rica, ada Chicken juga teriyaki, lada hitam, lada hitam. langsung saja ke kedai Japa-Japa Iya, yang ada Eating di Yusuf Bauti Yusuf Bauti, di Citra Garden. dekat Citra Garden. Dalam perumahan Dalam Citra perumahan, Garden. dalam perumahan Iya. Citra Garden. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Iya, sama-sama, Mudah-mudahan Kak. sukses untuk usaha Amin. kulinernya. Amin. Untuk pemirsa juga mudah-mudahan terinspirasi bahwa bisnis kuliner memang sangat menjanjikan begitu ya. Ketika satu titik Anda kemudian sudah dikenal, variannya sudah disukai, maka kedepannya pasti sudah mudah untuk menarik pelanggan begitu ya. Jangan mudah menyerah, fokus. Itu tadi tips yang disampaikan Taufik dan juga Mbak Mulyani. Oke, terima kasih Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel. Tetaplah di Kompas TV untuk berbagai acara menarik lainnya. Untuk saat ini saya undur diri, Hendra Bakti pamit. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Tadi sudah tersampaikan.